Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana lidinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina wa maulana Muhammadin asy-syafi'i يوم الزحام وعلى آله وأصحابه البررة الكرام أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al mukarramun wal muhtaramun, para habaib, para asatidz, para guru, hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian. Bil khusus yang saya hormati Habiban al-Mahbub Al-Habib Hidayah bin Yahya Al-Habib Ibrahim bin Sumaid, guru kita Al-Ustaz Syamsul, Al-Ustaz Abdul Aziz, Al-Ustaz Syuhada, Al-Ustaz Salihin Husain, Bapak Amil Juddin, serta para tokoh masyarakat lainnya yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita berkumpul di Masjid Jami' Baitul Ma'mur dalam rangka iftitahul majlis, pembukaan pengajian Jam'iyatul Majalis An-Nur setiap malam Rabu awal bulan. Tidak lain semata-mata kumpulnya kita di sini ingin mengharapkan rahmat, kasih sayang dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan menunaikan kewajiban kita kepada Allah, yaitu dalam rangka menuntut ilmu. Mudah-mudahan perkumpulan kita selalu dilimpahkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan senantiasa ilmu yang kita dapatkan bisa tambah mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disampaikan oleh Al-Ustaz Syuhada Ini kita enggak baca kitab dulu ya. Insyaallah kita mulai baca kitab di bulan yang akan datang ya.
Tadi disampaikan mengenai fadilahnya ilmu, keutamaan ilmu, yang mana ilmu ini Allah berikan kepada kita manusia, dan yang paling pertama diajarkan ya, ilmu tersebut kepada Nabi Allah Adam alaihis. Bahkan dalam riwayat, para malaikat diperintahkan sujud kepada Nabi Allah Adam karena ilmu yang ada pada Nabi Allah Adam alaihis salam yang diajarkan oleh Allah subhanahu. Jadi ilmu ini bisa mengangkat seseorang yang hina menjadi mulia ya. Mengangkat yang hina menjadi mulia ya. Karena ilmu ini dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu para hadirin jamaah sekalian, orang yang nuntut ilmu bukan hanya orang yang ingin mengajar ilmu, enggak. Ngaji itu bukan buat orang yang pengen jadi ustadz. Malah ustadz itu sebenarnya enggak dicita-citakan. Ini guru-guru kita nih, para asatid, enggak ada cita-cita jadi ustadz, enggak ada. Mungkin kalau cita-cita jadi dokter, jadi insinyur, perkara duniawi boleh. Tapi kalau cita-cita jadi ustadz ya. Kalau kita pengen jadi ulama karena ya, ingin dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu boleh. Tapi kalau kita pengen jadi ulama karena pengen dihormatin sama orang, pengen jadi ustadz karena pengen dipandang sama orang, kalau kata Imam Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, fa anta mashin ala hadmi dinika, maka engkau sedang berjalan untuk meruntuhkan agamamu. Jadi kalau pengen jadi ulama karena Allah subhanahu, karena Allah memang memuliakan ulama, baik di dunia atau di akhirat. Dulu ada seorang ulama namanya Imamul Ghaffal ya, Imamul Ghaffal. Kenapa dinamakan Imamul Ghaffal? Ini Al-Imamul Ghaffal tadinya tukang kunci di pasar. Ghaffal itu dari kata-kata guful. Guful itu kunci. Ghaffal tukang kunci, tukang bikin kunci. Kan ada di pasar tuh tukang bikin kunci ya, sering kita lihat kan? Kotaknya kecil gitu kan. Itu Imam Ghaffal kerjaannya tuh tukang kunci tadinya. Kemudian pemimpin di kota tersebut atau di daerah tersebut ngundang orang makan, ngundang orang untuk datang ke rumahnya dijamu makan siang. Ini Imam Ghaffal nih belum jadi imam pada saat itu ya, masih orang biasa, belum jadi ulama. Ikut hadir ketika pengen masuk ke dalam, ke ruang dalam ya, dilarang, nggak boleh. Ini ruangan khusus VIP ya, ini ruangan khusus yang masuk para ulama semua, nanti nggak boleh masuk yang lain gitu ya. Kalau model kita kalau acara maulid kan ya dibedain kan, beda gak? Itu yang bedain bukannya manusia sebenarnya, Allah yang tentukan itu beda.
Emang dari dulu. Bukan semata-mata kita pengen dibedain, enggak. Ya. Makanya kan jamuannya juga beda ya kalau acara maulid ya. Kalau kita biasanya senampan beramai-ramai. Ya. Kalau para ulama biasanya, para habaib, para kiai besar biasanya lauknya juga lain ya. Kalau nasi kebuli, kita nasi kebuli dagingnya paling. Kalau di dalam kan nasi kebuli ada maraknya, ada sopnya, ada ini ya. Ibarat kata kalau tahlil, kalau kita rokoknya yang di gelas beramai-ramai. Kalau buat ustadz yang mimpinnya 2 bungkus ya. Benar ya? Benar ya? Tapi seorang ulama, seorang ustadz nggak ada yang boleh mengharapkan itu. Itu memang khususiyah minallah. Nggak usah pakai diharapkan, Allah yang ya menggiring hati manusia untuk berbuat demikian. Akhirnya ini Imam Ghaffal ini dilarang, nanti nggak boleh masuk. Ini khusus ulama. Oh begitu ya. Ada ghibtah ya, ada ghibtah. Ghibtah ini cemburu, bukan iri ya, cemburu. Ghibtah bukannya hasud, bukan ya. Kan katanya la hasada illa fitnatain, tidak boleh hasud kecuali hasud, maksudnya di sini bukan hasud dengki, bukan iri, cemburu. Maksudnya la hasada ay la hasada, hasud tidak boleh kecuali 2. Itu pun bukan hasud, namanya cemburu. Illa fitnatain, kecuali untuk 2 golongan. Yang pertama, orang yang diberikan ilmu kemudian ngamalin ilmunya, itu boleh kita cemburu, iri, boleh. Sama orang yang diberikan harta dunia, diinfakkan hartanya di jalan Allah, itu kita cemburu, boleh itu ya. Jadi bukannya iri, cemburu, pengen begitu ya. Kayak di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat yang ngadu sama Rasulullah, ya Rasulullah, zahaba ahlud duthur bil ujur, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Ada satu sahabat nanya, ya Rasulullah, orang kaya ini pada ngeborong pahala. Mereka sholat, kita sholat. Mereka puasa, kita juga puasa. Sedangkan mereka ada tambahan pahala, bisa mensedekahkan, menginfakkan harta mereka di jalan Allah. Sedangkan kami orang-orang fuqara tidak bisa berinfak, bersedekah karena kami kekurangan harta. Bagaimana ya Rasulullah? Nah, ini bukannya hasud, bukan, tapi cemburu. Boleh gak? Boleh, karena cemburunya karena Allah. Kalau cemburu dalam urusan ukhrawi boleh, iri dalam urusan akhirat boleh. Kalau iri dalam urusan dunia baru enggak, enggak boleh. Ada tetangga kita baru beli motor baru, waduh iri. Masa dia beli motor baru, gua enggak bisa, itu iri enggak boleh. Tapi kalau urusan akhirat boleh. Ini Imam Ghaffal iri dia. Enak amat nih VIP dalam ulama ya. Tahun besok saya usaha agar tahun besok saya bisa masuk ke dalam ya. Akhirnya ini Imam Ghaffal selama 1 tahun beliau belajar ilmu, nuntut ilmu, datang ke Syekh Fulan, datang ke Syekh Fulan, belajar agama terus selama 1 tahun.
Allah takdirkan beliau jadi ulama besar setahun. Karena keinginan beliau, himmah beliau. Makanya orang kalau udah punya himmah, keinginan kuat untuk belajar ilmu agama, jangan lagi belajar sampai jauh dah ke Yaman, Hadramut, Mesir, enggak, diem-diem aja di Bekasi. Kalau emang dia punya keinginan kuat untuk menuntut ilmu, insya Allah dia bakal jadi ulama. Yang penting himmahnya. Orang kalau walaupun belajar di Hadramut, di Mesir, di Sudan, dimanapun tempat belajar, tapi kalau keinginan dia nggak kuat, niat dia kurang mantap, ya, percuma, nggak jadi apa-apa. Ya, yang penting dia punya keinginan kuat. Ini Imam Ghaffal, dia punya keinginan kuat, 1 tahun Allah takdirkan jadi ulama. Begitu tahun besok diundang makan lagi, ya. Ketika dia mau masuk ke ruang dalam, dipersilahkan sama penjaganya karena beliau sudah jadi ulama. Namanya Imamul Ghaffal. Suka ada tuh kalam-kalamnya ada. Wa qalal Ghaffal, berkata Imam Ghaffal. Itu Ghaffal tadinya tukang kunci, ya. Nah ini para hadirin jamaah sekalian. Jadi ilmu ini mengangkat derajat seseorang, ya. Terutama anak-anak muda ini yang masih pada muda, belajar ilmu yang betul, tuntut ilmu yang giat. Dimanapun ada majelis taklim, hadir di situ. Yang penting satu madhab, satu akidah. Nggak apa-apa guru banyak, nggak apa-apa. Jangan satu tempat aja ngaji. Yang penting satu akidah, satu madhab. Nah kalau ente mau pegang satu mursyid, ya, pembimbing satu. Tapi kalau guru, ente mau ngaji nahu di Ustadz Fulan, ente mau ngaji fikih di Ustadz Fulan, ente mau ngaji hadis di Ustadz Fulan, boleh. Imam Syafi'i dalam riwayat beliau gurunya 150. Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, beliau punya guru 150 guru. Kalau ada satu orang guru yang mengajarkan suruh ngaji sama dia aja, nggak boleh ngaji sama yang lain, jangan ngaji sama dia. Ngerti gak kira-kira? Kalau ada guru yang mengatakan ngajinya sama dia aja, jangan ngaji sama yang lain, udah cukup sama gua, sama yang lain gak usah kayak ngaji. Ya. Nah ini para hadirin, biar banyak nggak apa-apa, tuntut ilmu, ya. Dan tuntut ilmunya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita pengen tahu ilmu agama agar amal-amal kita didasari dengan ilmu, supaya ibadah kita sah di sisi Allah Subhanahu. Kalau urusan jadi ustadz apa enggak itu entar, yang kita amalin, kita punya ilmu, nah, baru Allah giring orang buat belajar sama kita, baru di situ. Hah? Baru nanti di situ tuh orang yang panggil ustadz, ya. Orang yang panggil muallim, bukan kita yang ngakuin diri kita, orang yang panggil gitu. Kayak orang tua mau mondokin anak apa niatnya? Pondokin biar tahu agama, biar jadi orang alim, biar jadi orang soleh, biar dia ngerti agama nanti buat ibadah dia di masa depan. Begitu niatnya yang bagus. Jangan mondokin anak biar apa? Biar jadi kiai, biar jadi ustad. Kalau bisa lu kalau udah jadi ustad lu kalahin ustad anu, bukan. Oh, begini ngajarin anak geblek begitu pada. Ya. Salah apa enggak? Salah enggak? Salah. Maka dari itu para hadirin jamaah sekalian, ya. Jangan tinggalkan majelis ilmu. Ya. Dan kalau kita pengen belajar, sudah dipesan-pesan oleh Al-Imam Ali radhiyallahu taala anhu. Imam Ali bilang, kalau kalian mau menuntut ilmu, pegang erat-erat, syaratnya ada 6. Akhi lan tanalal ilma illa bisittatin.
Sa'unbika an majmu'iha bibayanin. Wahai saudaraku, tidak akan kamu mendapatkan ilmu yang diridhoi oleh Allah. Ya, ilmu ada yang diridhoi, ada yang ya. Ilmu yang diridhoi oleh Allah syaratnya 6. Yang pertama zakain. Yang pertama zakain, zaka, cerdas. Ya, dia punya IQ bagus, akal bagus. Ya. Setiap manusia Allah berikan akal tabi'i. Ya. Gharizi, semua manusia Allah berikan akal nih, semua manusia. Tinggal kita yang ngasah. Ini kita punya akal, tinggal kita yang ngasah. Pengen daya tangkap kita sama ilmu kuat, ya. Itu pun ada syaratnya, ya. Di antaranya jauhi maksiat, ya. Makan yang halal, ya. Yang dikatakan Imam Syafi'i bilang apa? Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Imam Syafi'i pernah ngadu sama gurunya Al-Imam Waqi' namanya. Ya Syekh, saya punya hafalan lemah, daya tangkap saya lemah. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka guru saya memberikan petunjuk kepada saya untuk meninggalkan maksiat. Fa akhbarani annal ilma nurun, dan beliau memberitahu kepadaku bahwasannya ilmu ini adalah cahaya dari Allah. Al ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda li'asi, dan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan diberikan kepada orang yang ahli maksiat. Tinggalkan maksiat, makanan juga yang halal, dan kalau bisa halal ongkoh, jangan banyak-banyak ongkoh, begitu. Halal juga secukupnya juga, jangan, ya. Karena kasratul akli tudhibul akal, ya. Tungisul akal. Banyak makan bisa ngurangi apa? Pikiran. Bebel jadinya, otak bebel. Ya. Kalau bisa makan jangan sampai kenyang. Kalau belum lapar jangan, kan begitu ya? Makan jangan sampai kenyang. Kalau belum lapar jangan makan. Jangan dibalik. Belum lapar udah makan, ya, makan sampai kemelekaran. Itu bisa bikin, ya. Dan jauhi makanan yang haram, ya. Itu yang pertama, zakain wa hirsin, peduli sama ilmu, peduli. Kalau ngaji itu ya, guru belum datang dia udah datang, itu peduli sama ilmu namanya. Pengajian mulai jam 8 kurang seperempat udah duduk, itu peduli sama ilmu, ya. Wa hirsin wastibarin, sabar, ya. Ngaji kudu sabar. Seseorang kalau mau dapat kemuliaan ada ujiannya. Kita ngaji bukan berarti nggak diuji, sabar. Dan kadang-kadang lagi mau berangkat ngaji ada urusan, kadang-kadang mau berangkat ngaji ada aja terus temen ngajak main, ntar mau berangkat ngaji ada aja gangguannya, tuh ada aja hujan lah, ya. Nah itu sabar tuh, jalani. Wastibarin wabulghatin, modal, ya.
beli kitab, beli buku, beli pulpen, catat kalau ngaji. Jangan udah dapat ilmu dilepas begitu aja, sayang ya. Kalau ada rizki, itu tadi di lewat jalan tuh apa namanya, kotak tuh ya, apa namanya, nanggok. Kalau ada rizki kasih, nggak kayak ditarget ya, nggak pakai ditarget, berapa aja boleh ya, berapa aja, mau 100.000 boleh, 200.000 boleh, 300.000 juga, lagi dari kita buat kita juga ya. Lu nanggok tadi dari kita, ntar disediain buat kita juga, buat siapa ya. Nggak ada pengajian harus naruh sekian, ada seikhlasnya ya. Wabulghatin ya. Kemudian watuliza wa irsyadi ustadzin, petunjuk guru, biar dengar kata, biar taat, biar nurut sama guru. Tuh kalau mau dapat ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir watuliz zamanin, dan nuntut ilmu sepanjang masa, sepanjang zaman, jangan berhenti nuntut ilmu. Ulama-ulama kita walaupun udah pada alim tapi terus tetap mencari ilmu sampai ajal datang. Karena orang yang selalu menuntut ilmu sampai mati, maka Allah tentukan matinya dalam keadaan syahid, kata Nabi SAW ya. Jadi jangan berhenti, jangan udah gue udah alim ya, udah mentok ilmu, udah gua lalap semua. Ini orang gila namanya ya. Ini orang gila. Jadi jangan berhenti nuntut ilmu. Mau ilmu itu aja yang disampaikan tetap ya. Karena fadilah nggak bakalan kurang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini para hadirin jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah selalu berikan kita keistiqomahan dalam menuntut ilmu, dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir saya mau mengucapkan ja'alanallah wa iyyakum minal a'idin wal faizin wal maghburin, kullu amin wa nahnu bi khair. Walaupun Syawalnya udah habis, tapi nggak apa-apa ya, mohon maaf zahir dan batin. Sekian dari saya, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.